Suster, ibu bapak, saudari yang terkasih, kita buka dengan pengantar kecil. Ibu dan anak itu mempunyai frekuensi yang sama. Setelah tahun 2006 ditemukan alat MRI untuk melihat, memfoto seluruh tubuh bahkan otak. Maka doa kata seorang ibu dahsyat sekali untuk anaknya. Mengapa? Karena darah dan daging ibu mengalir dalam tubuh anak itu. Lalu bagaimana posisi bapak? Posisi bapak menjadi semakin bersekuensi setelah menjadi suami istri. Memang berbeda. Kalau di dalam FM itu mungkin ada frekuensi 90,2, lalu bapak itu mungkin 90,6. Tidak sama. Namun ketika bersatu sebagai suami istri, lama-lama sama frekuensinya. Kata dan doa sama dengan ibunya, maka kemudian doa dan kata bapak juga dahsyat. Memang lebih dahsyat ibu. Ini pengantar untuk menuju renungan. Hari ini Tuhan mengatakan, akulah roti hidup, sama seperti hari kemarin. Dan di sini Tuhan mengatakan melalui sabdanya, semua yang diberikan Bapa kepadaku datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku tidak akan kubuang. Dan selanjutnya. Saat bersatu dengan roti hidup sama. Kita akan menjadi seorang anak dari ibu. Kita akan menjadi pribadi yang dialiri tubuh dan darah Kristus. Kalau anak, tubuh darah ibunya. Kalau kita, tubuh darah Kristus mengalir dalam urat dan nadiku. Maka apa yang terjadi? Ketika seorang ibu frekuensinya 90,2, anak juga sama, 90,2. Dan karena tubuh dan darah Kristus mengalir dalam urat dan nadiku, maka frekuensi Tuhan Yesus menjadi sama dengan kita. Maka apa yang terjadi? Anak sangat mirip dengan ibunya. Maka ketika darah dan tubuh Kristus mengalir, kita akan menjadi mirip Tuhan Yesus. Dan karena mirip dengan Tuhan Yesus, di sini Tuhan mengatakan, sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Tuhan mempunyai keutamaan hidup. Dan semoga ketika kita mirip dengan Tuhan Yesus, kita juga bertumbuh dalam keutamaan hidup. Keutamaan hidup Yesus bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi keutamaan hidupnya adalah melaksanakan kehendak Allah. Yang kedua, dan inilah kehendak Dia yang mengutus aku. Kehendaknya itu apa? Supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang. Tuhan Yesus menjadi pribadi yang sangat bertanggung jawab, sangat bisa dipercaya oleh Allah.
Nah, semoga kita juga bertumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab, yang bisa dipercaya oleh Tuhan, oleh keluarga. Karena ingin semua yang dipercayakan jangan ada yang hilang. Dirawat, diopeni, digemateni. Menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan bisa dipercaya. Dan yang ketiga, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Apa artinya? Arah dan tujuan karya Yesus menyelamatkan, menebus manusia dari dosanya. Nah, semoga setelah kita bertanggung jawab, setelah kita bisa dipercaya, orang-orang yang dipercayakan kepada kita selamat. Kita menyelamatkan, kita menebus untuk keluarga kita, untuk keselamatan jiwa-jiwa. Maka sangat mengagumkan ketika seorang pribadi itu punya keutamaan. Misalkan sregep tilik wong loro, sregep doain orang sakit, rajin mengunjungi orang sakit, keselamatan jiwa-jiwa. Lalu yang kedua, rajin melayat. Itu berarti darah daging Tuhan mengalir. Sampai kemudian frekuensinya sama dengan Tuhan. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa.